Saya sedikit cerita dulu Pak Bu, latar belakang angapa nania njoni kana Isra wal Mi'raj. Kenapa ada itu yang namanya Isra dan Mi'raj? Apa yang menyebabkan Pak Bu? Ternyata anjo Isra wal Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah persiapkan? Karena anjo nak binta Bapak Ibu sekalian lagi galau, lagi sedih, lagi sempit hatinya. Kenapa Rasulullah lagi galau, sedih? Karena sebelum Isra wal Mi'raj Nabi mendapatkan tekanan yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Ini saya nak minta Pak, awalnya dakwah Rasulullah itu mendapatkan dukungan dari dua sosok manusia. Yang pertama bainanna Khadijah, seorang janda kaya raya. Yang kedua pamannya Abu Talib. Inilah dua sosok manusia yang paling berjasa menolong Nabi ketika berdakwah. Akan tetapi ketika dua sosok ini meninggal dunia dalam 1 tahun ruang moteram Pak. Yang pertama Abu Talib pamannya Rasulullah, yang kedua menyusul lagi istrinya, kasihan Khadijah Ummul Mukminin. Maka tahun itu disebut dengan Amul Hazni, tahun kesedihan, karena dua manusia yang paling disayang, yang paling Rasulullah cintai meninggal dunia. Bapak Ibu tahu tidak, watunna moterang aneh ruwaya Khadijah dengan pamannya Rasulullah. Anjo toka mereka di Makkah kafir Quraisy sudah berani menyakiti Rasul. Bahkan anjo nak minta sallallahu alaihi wasallam sementara sambayang Bapak Ibu sekalian ditaruh isi perut onta digantungkan di leher Rasulullah. Bahkan diambil tanah kemudian diletakkan di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man fil ardi ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam baitiyan fil ardi al-masajid ahbabi umara fi baiti. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, langsung saja Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Isra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Inilah ayat tentang Isra. Sebenarnya terpisah. Kalau Isra di surah Al-Isra ayat 1, kalau Mi'raj kan ruan nepa dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa namanya Isra.
Kalau mi'raj naik kirate rilangi kah, namanya mi'raj. Itu diisyaratkan di dalam Quran surah An-Najm. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya, ia minta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masuk Ustaz, langsung gabung sini. Nah, ini saya perkenalkan dulu Pak, ini Ustadz dai muda dari KPK. Namanya, nama komunitasnya KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komunitas Pendakwah Keren. Ya, kita punya moto ikhlas ruhnya dakwah. Jadi kalau kita ceramah Pak Bu, dimanapun kita ceramah, tidak ada istilah ceramah pasang-pasang tarif. Ya kan, kamu juga jai Ustaz, kamu juga Pak Di. Kadang kalau sudah kondang, sudah mulai pasang-pasang tarif, ya. Dan tidak mau datang di situ ceramah kalau kurang nyamplok. Nah, ini yang harus diberantas ini. Jadi sekarang itu Ustaz bukan lagi beda pendapat, tapi beda pendapatan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Jauh buka lupain sampai mana mi tadi? Sampai mana mi Bu? Hah? Sampai mana Bu? Bawang goreng. Jadi Rasulullah sudah mulai mendapatkan tekanan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah sampai diletakkan tanah di atas kepala Nabi alaihi salatu wassalam. Begitulah tekanan yang dialami Rasulullah. Karena tidak diterima lagi kodon di kota Mekah, maka Rasulullah mengatur strategi alam paminak binta, dia berjalan sejauh 60 mil menuju sebuah kota yang disebut dengan kota Taif. Atlete gina binta. Sesampai di kota Taif, Rasulullah berdakwah dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, sampulong allon joem Pak. 10 hari di Taif. Ternyata apa yang terjadi? Anjo Pak, di Taif singkam maton diri Mekah kasarat tongi. Bahkan Rasulullah sampai dilempari batu, berdarah-darah Rasulullah, dikejar-kejar oleh penduduk Taif. Nabi lari sejauh 3 mil sambil bercucuran darah. Coba bayangkan anjo nak binta Pak. Luar biasa perjuangan Rasulullah dalam berdakwah Pak. Makanya Pak Bu, nak ketenan tamar ya kalaku, kalau ada ustadz yang ceramah masih pasang-pasang tarif, tidak masuk di akal saya itu Pak. Kalau ada ustaz seperti itu mengotori, itu dakwah perjuangan Rasulullah. Maka Rasulullah terombang-ambing Pak, bimbang Rasulullah mau pulang ke kota Mekah. Orang Mekah sudah tidak menerima Rasul. Mau kembali ke Taif, Rasulullah khawatir jangan sampai nisambelai poin batu. Maka Rasulullah berada di perbatasan antara kota Mekah dengan Taif. Berhari-hari Rasulullah di situ Pak. Hingga kemudian Allah menurunkan satu surah khusus untuk menghibur Rasulullah. An-Naumi surah, namanya surah Yusuf. Turun surah Yusuf. Kenapa Allah turunkan surah Yusuf? Sebab Allah ingin menghibur Rasulullah. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, lihat itu Yusuf. Sini ki anjo Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga dizolimi oleh umatnya, dizolimi oleh saudaranya. Muhammad, sini kinjo Yusuf. Yusuf dibuang di sumur oleh saudaranya." Bayangkan Pak, dibuang di sumur. Kemudian ketika berada di sumur, ditemukan oleh pedagang dari Mesir. Yusuf dibawa ke Mesir, dijual di Mesir, dibeli oleh pejabat Mesir. Lalu kemudian belakangan Allah takdirkan Yusuf menjadi pembesar di Mesir.
Allah menyampaikan Muhammad cinikan jo Yusuf. Yusuf juga menderita dalam berdakwah, tetapi karena dia bersabar maka Allah berikan pertolongan kepadanya. Nampak pinjo nak minta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia di perasaan Pak sudah semangat kembali berdakwah dengan surah Yusuf yang Allah turunkan. Maka Rasulullah kembali ke Mekah acok-cokoi Pak, sembunyi-sembunyi hingga kemudian sampai di rumahnya. Di malam itulah ketika Rasulullah tertidur, tiba-tiba malaikat Jibril alaihi salam datang dari langit menembus atap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril datang, kata Jibril, "Ya Muhammad, qum, ambangun kau." Nabi Muhammad bangun, lalu kemudian malaikat Jibril membelah dada Rasulullah. Dikeluarkan jantungnya, dicuci jantungnya Rasulullah dengan air zam-zam, kemudian diletakkan jantungnya di atas wajib yang terbuat dari emas dari surga. Ini bisa Pak. Inilah pembelahan dada kedua. Jadi pinruang ini nak minta nipue Pak barambana. Kenapa dibelah dadanya Rasulullah? Ini bukan pembelahan sembarangan, sebab anjo nak binta akan dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa yang tidak bisa Pak kalau dalam kondisi manusia biasa, mesti dirubah kemampuannya Rasulullah. Makanya ketika jantung Rasulullah dicuci, sebenarnya Pak diisi kemampuan itu, diisi asrar, diisi nur, diisi ma'arif, ya, diisi hikmah, diisi kemampuan yang bisa melebihi manusia, bahkan bisa melebihi malaikat. Setelah dicuci jantungnya, diberikan kemampuan Rasulullah. Lampa minat binta mengendarai kendaraan yang disebut dengan buraq. Buraq, buraq itu kendaraan nabi-nabi dan rasul. Dia lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada khimar. Warnanya putih, kalau di malam hari dia bercahaya, dan kecepatannya luar biasa. Inilah kendaraan Rasulullah. Maka naiklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas buraq itu. Namanya tunggangan pertama anne buraq singkam matongi jarang apa. Kalau orang baru pakai pasti buraqnya risi, tidak biasa. Sama kalau kita pertama kali naik kuda, kalau kita tidak terbiasa pakai itu kuda, pasti jo kuda ya lupa kita. Begitupun juga Rasulullah, karena Rasul belum pernah naik di atas buraq itu, maka buraq itu agak sedikit risi, lupa kita. Maka Jibril mengatakan, "Ya buraq, wahai buraq, dengarkan baik-baik, sesungguhnya yang menaiki kamu sekarang ia lebih mulia daripada kamu. Ia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sannam mi buraq, sudah tenang, naiklah Rasulullah, maka dimulailah perjalanan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lampa minat binta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa mesti dari Masjidil Haram di Ka'bah, bukan dari masjid sini? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Karena masjid yang pertama kali dibangun ia mintu Ka'bah. Kenapa mesti Masjidil Aqsa? Karena masjid yang kedua dibangun di muka bumi adalah Masjid Al-Aqsa di Palestina.
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini juga pesan isyarat dari Allah. Punna a'lam paki Pak Bu, mesti dari tempat yang baik ke tempat yang baik. Dari rumah tempat yang baik, mari masih giga. Dari tempat yang baik ke tempat yang baik. Nih ibu-ibu ni kutanang. Lagamai ke Bu? Lame go si prita tanggaku. Dari tempat baik ke tempat yang baik. Lagamai ke Pak? Lamai mari jalan Nusantara. Dari tempat baik ke tempat yang baik. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berangkatlah Rasulullah di malam hari, waktu yang sangat singkat. Saking singkatnya pada saat itu, bate pamempoan anak binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hangat. Itu kan kalau kita pun nalik baki mempo, kita agak lagi nyoba bate pamempoan, itu kan agak hangat-hangat itu. Rasul ketika diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menembus 7 lapis langit yang memerlukan waktu begitu lama. Begitu Rasul kembali ke tempat duduknya, bekas hangatnya masih belum hilang. Ini menunjukkan bahwasanya perjalanan Rasulullah dibuat singkat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada yang mengatakan sebelum Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi singgah terlebih dahulu di 2 tempat. Yang pertama Baitul Lahmid, tempat lahirnya Isa bin Maryam. Yang kedua Nabi singgah di Bukit Tursina, tempatnya Nabi Musa menerima kitab Taurat. Jadi sebelum Nabi sampai di Masjidil Aqsa, asengkeron di 2 tempat, namanya Baitul Lahmin, tempat lahirnya Nabi Isa. Yang kedua yakni Bukit Tursina. Itulah mengapa Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wattini wazzaitun. Sambungi. Wahadal sambungi. Fi thumma illa alladhina Gasingka wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Salah sambung. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Allah bersumpah dengan 4 kota. Wattin, demi buah tin. Di mana buah tin tumbuh? Paling jai di negara Irak. Wazaitun, di mana buah zaitun? Di Syam. Syam itu Syria, Palestina, Yordan, Lebanon. Waturi sinin, Bukit Tursina. Di mana Bukit Tursina? Di Mesir. Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini yang dimaksud adalah Mekah. Allah bersumpah dengan 4 kota. Yang pertama Irak, yang kedua Syam, ketiga Mesir, yang keempat Mekah. Kenapa Allah bersumpah dengan 4 kota ini? Karena tidaklah semua nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah melainkan hanya di 4 kota ini. Tena munit di tampak meraing apa? Taruhlah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu diutus oleh Allah di Irak. Kemudian di Syam itu banyak nabi dari kalangan Bani Israel. Paling jahin deh Pak, di Syam. Dan diakhiri dengan kenabian Nabi Isa alaihi salam. Di Mesir ada siapa? Ada Nabi Musa alaihi salam. Angapai nasabat niya kenjoin Fir'aun.
dan di Mekkah Al-Mukarramah ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 4 kota alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Barakah ini tampak apa? 4 kota. Berkahnya ada 2, zahir batin. Berkah secara zahir apanya Ustadz? Karena di sana ada buah zaitun, ada pohon kurma, ada buah tin. Berkah secara zahir apa poin Ustadz? Di sana banyak minyak bumi. Betul Pak ya? Betul ya? Jai minyak nan jadi. Coba lihat perkembangan yang terjadi di negara-negara Arab, Masya Allah. Kalau kita lihat di Dubai, itu di Dubai Pak, rata-rata yang lewat kendaraan Ferrari, mobil harga 2 miliar, 3 miliar, Masya Allah. Lamborghini, ya Allah, ya Rabb, tenannya Xenia. Tidak ada mobil apa lagi? Adiknya Xenia, Avanza. Cucuna Agia. Jadi mintunna Kalia. Kenapa kaya raya? Karena minyak buminya di sana yang luar biasa Pak. Cini mikam-makam tahu Arab kalau manyangi. Dan ini isyarat yang disampaikan oleh Rasulullah. Nabi menyampaikan di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Rasul, yatatawaluna fil bunyan. Orang-orang Arab akan membangun bangunan yang tinggi dan megah. Nah, satu aja mini kacinikan di kanaya kiamat apa? Coba lihat Arab sekarang itu pemegang gedung tertinggi nomor 1 di dunia. Bukan lagi orang-orang Barat, yang pegang sekarang orang Arab. Berkah secara zahir, subur tempatnya, banyak sumber daya alamnya. Berkah secara batin, banyak orang-orang soleh di sana, banyak nabi yang pernah hidup di situ. Bukankah suatu negeri dikatakan berkah, barakah ketika banyak orang-orang solehnya? Tetapi punna tena minia orang-orang soleh, kebanyakan orang maksiat, maka keberkahan itu Allah akan cabut, lalu Allah akan kirimkan adab. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dan Allah tampakkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Singkat, Isra Mi'raj, Nabi menembus 7 lapis langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berjumpa dengan beberapa nabi-nabi dan rasul. Kemudian sampai ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah, menerima perintah sholat 50 kali sehari semalam. Ditawar hingga dapatlah 5 kali sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghribi, isya. Seandainya yang jadi diterima 50 kali sehari semalam, latot mikulan tukah. Tapi yang jadi 5 kali sehari semalam, iya lagi nenani sawal apa? Tapi karena Rasulullah tahu bagaimana kemampuan umatnya, kemudian diberikan masukan oleh Nabi Musa alaihi salam, wahai Muhammad, umatmu tidak sanggup 50 kali sehari semalam. Ini tawar kita dari 50 sampai 5 kali sehari semalam. Asumsi daripada Isra wal Mi'raj, sambayang, sholat, ya jinjo pawon Pak. Setiap tahun kita mengikuti Isra wal Mi'raj peringatannya, tapi sangat sedikit umat Islam yang mengambil hikmah daripada Isra wal Mi'raj. Sambayang jadi bahasannya Pak. Sebab oleh Rasulullah Isra wal Mi'raj salat, ia minna oleh anak binta dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung ya Allah perintahkan, tidak melalui malaikat Jibril alaihi salam. Salat kibaji ki sambayan tepat.
Puner ki baji dalleka, jaga saja sholat, insya Allah bagus itu kehidupan. Ustaz, nak ke ustaz tener kusambain jori masigi ka ngapa ki? Nak kena anjo ustaz imamna ustaz marah-marahi. Tidak sama dengan gerakan sholat saya. Bagaimana itu kalau imam ka di sana? Nah karena begini ustaz caranya sholat. Allahu Akbar. Nampanak ke kamen ustaz. Allahu Akbar. Mau begini, ada juga begini, semua benar. Tidak usah dipermasalahkan. Kadangkala kita terlalu kaku dalam berfikir Pak ya, dan jangan juga terlalu fanatik. Begini benar, begini benar, begini juga benar. Semua ada dalilnya. Asal saling menghargai. Bacaannya juga beda-beda. Ruku, apa doa anak punah ruku bu? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Subhana Rabbiyal wa bihamdi. Subhana Rabbiyal. Tapi ada juga baca yang lain. Subuhun kudusun. Ada juga yang beda. Semua benar, ada dalilnya. Baca doa takbiratul ihram, doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Benar, ada dalilnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Benar juga, ada dalilnya. Yang salah siapa ustaz? Yang salah tenai sambayang. Jadi mau begini benar, mau begini benar, mau begini juga benar. Yang salah tahu tenai sambayang. Jadi Allahu Akbar benar. Ada juga yang tidak bersedekap begini. Ini yang paling banyak ini di negara Maroko. Mazhabnya namanya Imam Malik. Paling jai pengikutnya di Maroko. Ibu tahu Maroko? Maroko tahu bu? Maroko Bantimur belok kanan terus. Itu paling banyak itu di Maroko. Jadi silahkan sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Mau begini Allahu Akbar benar, mau begini Allahu Akbar benar. Ada yang bersedekap juga dibenarkan. Yang salah pun natareka marak-maraing. Jadi silahkan, yang penting ada dalilnya. Karena masalah fikih itu adalah tauqifiyah, menunggu dalil. Silahkan. Kenapa mau tidak mau sembahyang di masjid gara-gara begitu Pak Bu? Jangan terlalu kaku dalam berfikir dalam beribadah. Ya. Setelah Rasulullah Isra wal Mi'raj, orang pada saat itu bingung bagaimana caranya memanggil orang sholat. Kan belum ada perintah azan Pak Bu. Maka beberapa sahabat memberikan usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita meniup trompet? Waktu itu belum ada azan. Ditiup trompet. Panjate dong. Bawata. Kata Rasul, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan tiup trompet. Kenapa? Karena itu mirip dengan orang-orang Yahudi. Ada yang lagi kasih usul, bagaimana Ustadz kalau pakai lonceng? Jangan pakai lonceng, karena lonceng itu mirip ibadahnya orang-orang Nasara. Bagaimana ya Rasulullah kalau kita bakar api? Jangan bakar api, karena bakar api itu mirip dengan agama Majusi. Maka Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an diberikan petunjuk oleh Allah dalam mimpi. Diajarkan Sayyidina Umar ibn Khattab kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Belum ada as-salatu khairum minan naum. Tidak apa niat. Masih dalam kalimat azan seperti biasa. Maka azanlah Bilal bin Rabah. Ada beberapa itu tukang azannya Nabi, ada namanya Bilal bin Rabah, ada namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini tukang azannya Rasul ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan ada perbedaan ciri khas, Pak. Ternyata pun dari Mekah di Madinah anjo tau Arab ka punak bangi bodoh-bodoh, Pak. Kalau orang Indonesia panjang-panjang, coba perhatikan. Kalau di Madinah, di Mekah itu Allahu akbar, Allahu akbar, bodoh. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau orang Indonesia Allahu akbar, Allahu akbar, la bui jaitongi cengkok-cengkokna. Kenapa orang Arab pendek-pendek? Sebab orang Arab itu disiplin. Begitu dengar azan langsung berhenti jual menjual, tawar menawar, berhenti baluk-baluk, langsung menuju ke masjid. Orang Arab disiplin. Orang Indonesia labu-labui, jai cengkok-cengkokna. Ngapain? Jai pemanasanna. Coba perhatikan, apalagi pun sambayan subuh. As-salatu khairun minan ambang irong. Nah bajiki kalena diperbaiki dulu perasaannya. Kenapa mau diperbaiki perasaan, Pak? Orang yang sudah tidur itu banyak nih perasaannya. Kenapa mau diperbaiki lagi? Selesai diperbaiki perasaan, menguap lagi. Nampak metatai. Lebat tatai, main masih kah? Kama itu terlalu banyak pemanasan. Ya, jadi pendek-pendek. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah, luar biasa. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, pemerintah Arab Saudi itu memang betul-betul perhatikan di sana imam masjid, tukang azan masjid, dan cleaning service. Memang betul-betul diservis, Pak. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, beda tukang azan imam yang diservis dengan tidak diservis. Mau lihat bedanya, Pak? Kalau tukang azan yang diservis, Pak, pasti bahagia ki. Tukang azan yang ada gajinya. Allahu akbar, Allahu akbar. Bahagia ki. Kenapa? Digaji. Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa? Digaji. Punatena ni gaji ko don to mo poing taro ko to mi poing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abami Allah. Angapa kita tak tenaga jina? Tenaga jina, Pak Bu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, perhatikan ya, itu tukang azan perhatikan. Jadi kalau mau bagus jamaah, ya rame jamaah, memang harus bagus tukang azannya. Dan kalau perlu ya muda-muda. Mohon maaf Pak, kalau orang itu kan, kalau orang mengaji azan salah baca itu salah arti, Pak. Misal contoh, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Niat pembaca isasul silatil ardu silsalaha. Bahaya itu pas salah baca salah arti, itu bahaya.
Jadi bayangkan kodong, kalau ada orang tua 70 tahun tak rokok-rokok mi Pak, mestinya bagus pengucapannya, tetapi ya sudah tua itu bisa berubah Pak. Misal contoh penyebutan huruf za, coba bilang dulu za, za. Dalam makhrijul huruf za, gigi atas harus ketemu dengan gigi bawah. Za, coba sebut dulu za, za. Bayangkan Pak, kalau nenek-nenek 80 tahun ini gigi sudah berangkat umroh satu persatu, kira-kira apa namanya rapa? Nah, apa namanya rapa pun nanti nama giginna teani za, za. Teku maka anak muda ya ini disinggung kami asing yang muda-muda. Makanya yang paling bagus itu yang azan yang muda-muda, ya. Kemudian imamnya juga harus diperhatikan. Kalau imam yang betul-betul diservis, masya Allah luar biasa itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Besok imam lagi dirubah lagi model suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dirubah lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Digaji. Ada inisiatif. Dia belajar Pak Bu. Mingka puna tena gajin aku don tena to mini service as-salatu jami'an rahimakumullah. Jadi perhatikan itu. Yang ketiga penceramahnya. Punanne baji kita luna Pak, baji ngasing servisnya insyaallah. Tapi tanam maki kalau penceramah itu apalagi kita semua ini. Kalau diundang ceramah insyaallah ikhlas Pak. Ya, tidak pesan-pesan tarif jadi kalau kita dikasih malam hari ini alhamdulillah syukur kak mereka ya Allah Subhanahu wa taala. Tenani sare tetap menunggu. Sambayang Pak. Ya. Bajiki sambayan tak insyaallah. Tidak ada itu Pak kekurangannya itu sholat Pak. Bahkan punna bajiki sambayan tak pas sehat serius Pak. Sehat kita wanju punna bajiki sambayan. Anjo nak binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 tahun Pak. Selama 63 tahun Rasulullah tidak pernah kena penyakit sakit pinggang. Angapai nasabah anjo ruku' nak binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul lurus punggungnya, sehingga kalau sekiranya segelas air diletakkan di atas punggung Rasul maka air itu tidak akan jatuh, tidak akan tumpah. Begitu lurusnya punggungnya Rasulullah sehingga dia abadikan di dalam Al-Quran warka'u ma'ar raki'in. Coba Pak, kate bulumpi 30 tahun ruku kipak di simidang kata Allah tok ruku sempurna. Solat menyehatkan. Tidak ada gerakan yang paling hebat, yang paling menyehatkan selain daripada gerakan solat. Jangankan solatnya Pak Bu, pakaramula kinggal jenis sambayang itu sudah luar biasa sehatnya. Dan sudah banyak diteliti, membasuh tangan siku itu bisa merangsang syaraf. Kemudian kaki bisa merangsang syaraf. Di kaki kan sanin syaraf ngasang di muka. Masya Allah luar biasa. Makanya sempurnakan wudhu. Yang kedua, penghapus penggugur dosa. Rasulullah bersabda, man tawadda, barang siapa yang berwudhu menyempurnakan wudhunya, kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti azfar, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya hatta takhruja min tahti azfar, sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Masya Allah. Ternyata punangan tahu ini sambayang Pak, ada pembersihan dosa di situ. Iya mintu Bapak Ibu sekalian, punangan lagi ini sambayang, niatkan dalam hati, ya Allah, saya basuh kedua tangan saya ya Allah, mudah-mudahan dosa yang pernah dilakukan tangan ini ya Allah berjatuhan bersamaan dengan air wudhu.
Ya Allah, aku berkumur-kumur ya Allah, mudah-mudahan aneh bawa iya dosa yang pernah dilakukan mulut ini ya Allah jatuh bersamaan dengan air wudhu saya. Kemudian kita sapu usap wajah kita, ya Allah. Nah ini Bu rahasianya supaya suami tak betah. Jadi pun lagi sapu miru pantak, kita bilang ya Allah, kasih bercahaya mukaku ya Allah, kasih pusingi kepalanya suamiku kalau tidak nalekat dalam satu hari. Insya Allah barakat Bu. Teh make skincare, teh make pakai RDL, punero kicilak rupanta jenis sambayang wudu. Dan inilah yang diamalkan orang tua dulu kita, masya Allah. Kini kita riolo apa? Tenam make barat, tenam make RDL, tenam make Scarlet, apa nak pakai? Air wudu. Angalle katoang tunggu bulan purnama ditaruh di atas atap, besok subuh dia pakai ambil air wudu. Begitu diusap di wajahnya apa nak kena totoata riolo, ya Allah pasti ngareki rupangku singkam motongi corak na bulang ribangia. Al-Fatihah. Wah, cilat di rupana. Coba orang tua dulu, masya Allah luar biasa. Kamu nih sabun papaya tenan mampang. RDL eja-eja rupanya kambang-kambangi. Memang RDL kebo kita tahu, tapi prosesnya itu menyakitkan. Awalnya ejerong, nampak kambangi, nampak kambus selu, nampak lapo. Amuka kebo mi. Mingka aneh lengi aneh kayak begini kok di sini amalo ki marang kita tangga ya nain jo nak pancawarna berlewat. Coba orang tua dulu, masya Allah luar biasa Pak. Itu orang tua dulu kita memang hidupnya sederhana, tapi barakahna tapak namai rikareng Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa. Itu orang tua dulu kesederhanaan luar biasa Pak Bu. Sifat qanaahnya. Makanya juga banyak-banyak anaknya juga terlalu kan jajah anaknya Pak. Sampulon rua salapang tak jajah anaknya juga. Orang tua dulu ngapain teterikitin roh. Masya Allah. Memang kan sunnahnya begitu Pak. Setelah sholat isya sunnahnya kita tidur supaya bisa bangun tahajud. Inilah yang dilakukan orang tua dulu. Jadi lebana sambayang isya dia sudah pasang lampunya. Dan dulu lampu itu tidak dipencet, dia apa? Ditiup. Lampu pion-pion. Masya Allah, tinrami diiringi dengan alunan musik Amazon. Wang, 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 wang. Teke, teke. Masya Allah, mesra itu orang tua dulu. Coba Bu, muka jarim ya anak-anak. Luar biasa itu orang tua dulu. Sekarang Pak pengantin baru 7 tahun menikah belum punya anak. Bagaimana mau punya anak? Anja borak nenek tetes sampulan ruat apa tindrok karena HP maka lagi kiki. Bayi nenek maka latong. Bagaimana mau jadi anakmu? Coba. Itu orang tua dulu luar biasa. Barakah doanya luar biasa Pak Bu. Dan saya pesankan di dalam solat itu kan mengandung doa Pak Bu. Lebatas sambayang kita kan berdoa, maka manfaatkan itu doa Pak. Apalagi kita ini sebagai orang tua, doa kita ini kan mustajab Pak. Ya, apalagi ammakah istri itu doanya mustajab. Maka biasakan selalu berdoa minta sama Allah. Kidoakan ya natta, doakan anak kita, insya Allah doa seorang orang tua itu mustajab. Ya. Dan yang ketiga adalah ternyata sholat itu merupakan perlindungan. Kalau nak tahu sambayang kasih sikiri kita warong. Ada wirid-wirid yang dibaca, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita baca surah Al-Baqarah. Itu kan perlindungan semua Pak.
wirid-wiridnya, zikir-zikirnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua itu kita baca. Kenapa? Karena doa-doa itu adalah perlindungan. Jadi kalau orang jaga solatnya 5 kali sehari semalam, lebatnya sambayang, dia baca wirid-wirid, zikir dan bacaan doa-doa, maka insya Allah sihir apapun yang datang kepada dia maka tidak akan mempan, Pak. Kenapa? Karena Allah lindungi dia. Itu luar biasa itu. Doa-doa Al-Fatihah, taruhlah Al-Fatihah, Pak. Itu Al-Fatihah luar biasa itu keutamaannya. Punna kamu kianaka bambang ya natta tema ki jamma ki dulu bawa ke rumah sakit. Ambil segelas air, tidak perlu panggil ustadz. Ibu sendiri yang baca, bapak sendiri yang baca. Ngale maki jene. Kemudian bacakan mi Al-Fatihah 7 kali. Ya, kiafal Al-Fatihah bu toh? Bacakan Al-Fatihah 7 kali. Setelah baca Al-Fatihah, baca maki trikul. Kisenji trikul. Trikul kisenji bu. Kul. Kulu. Kul huwallahu. Kul a'udzu birabbil. Kul a'udzu birabbin. Nampak lebat nak baca jo kitiup minyo jekne ka baca solawat. Kipainun mianatta, insyaallah berhenti panasnya, berhenti demamnya. Barakana surah Al-Fatihah. Niat tu kasosokan Pak, panginungan mi. Tema kisah ni ramami ritata. Nakana tata ene. Kasosokan ni tata pasulu kiron setanna. May ritata nakana ngapa itu nakana main rini. Napicap ibangkenna. Nakana suluk ko setang. Taya ko sulu setan nakana to kasosokan kau sulu ribalaku setang. Ante kamu tina marantau apa bangken si kuyuan na pica. Ini saya bilang terlalu mengandalkan makhluk, sedikit-sedikit sandro, sedikit-sedikit dukun. Al-Fatihah baca 7 kali, panginum yanatta. Ustaz belum bisa ustaz. Daun bidara. Tahu daun bidara bu? Daun bidara itu manfaatnya luar biasa. Tanam ki. Kalau ada lahan tak, beli bibitnya, tanam. Itu manfaatnya daun bidara. Punna niat tau kasosokan Pak, iyan jadi turun. Itu jadi pukulkan itu orang kesurupan. Jangankan setannya yang pergi, orangnya juga pergi. Angapai anodoki. Daun bidara. Anodok. Jadi mana tahu kasosokan lari toy. Solat ya. Saya tutup dengan satu hadis Rasulullah. Ini salah satu keutamaan solat. Rasulullah bersabda, man shalla lillahi ta'ala arba'ina fi jamaah. Barang siapa yang solat karena Allah, solat di masjid arba'ina fi jamaah, 40 hari dia jaga solatnya berturut-turut. 40 Allah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 40 hari dia jaga solatnya. Tena tapu-tapu takbiratul ula, kemudian dia menjumpai takbir imam. Maksudnya apa? Ketika imam takbir Allahu Akbar, amente maki risofta ribarisanta. Bukan ketika imam takbir Allahu Akbar baru ki mau jalan ke rumah. Kata Rasul, siapa yang jaga solatnya 40 hari 40 malam, tena tapu-tapu, dia jumpai takbir imam sudah berdiri di safnya barisannya, maka akan diberikan 2 keutamaan. Ini yang pertama, kutibalahu minan nar, akan dibebaskan dari siksa neraka Allah. Wa kutibalahu min nifaq, dan akan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Ini keutamaannya solat berjamaah. Punna burakne, perintahnya memang di masjid. Punna baine riolo riballa mingka kamma ane kulle mitawari masigika. Dulu orang sholat di rumah sebab riolo di zaman anak binta jai perampok, banyak pencuri perempuan, maka Rasul mengeluarkan fatwa sebaiknya perempuan sholat di tiang-tiang rumahnya.
Karena dulu banyak perampok, banyak pencuri perempuan. Kamma aneh sudah aman, tidak perlu lagi sholat di rumah. Kalau ada waktu tak bu, mai megi sambayan terima sigi kah? Apalagi kalau nenek-nenek yang sudah 60 tahun naik renculiki. Punania anak muda sampai nenek-nenek sampai terima sigi ke 60 tahun. Nani culiki berarti pemuda buta warna itu. Salat maki di masjid pak. Punna burak nerima sigi, punna baine ya boleh di rumah, lebih bagus lagi di masjid. Itu keutamaan daripada salat berjamaah. Mudah-mudahan dengan hikmat dari Isra wal Mi'raj ini kita semakin menjaga solat kita, ya, memperbaiki solat kita, memperbaiki kekhusyuan, ya, rukun dan syarat-syaratnya. Sebab solat inilah amalan yang pertama kali Allah akan periksa di hari kemudian kelak. Kita tutup bersama dengan doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للكريم وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul di masjid yang mulia ini, ya Allah, yang dihadiri oleh malaikat-malaikatmu, ya Allah. Kami hadir untuk memperingati, ya Allah, salah satu daripada peristiwa yang sangat bersejarah, ya Allah, yang tidak akan pernah dilupakan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni adalah peristiwa Isra wal Mi'raj, ya Allah. Maka jadikan kami, ya Allah, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Allah, menjadi hamba-Mu yang senantiasa menjaga salat-salat kami, Allah, memperhatikan salat-salat kami, Allah, karena kami tahu amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kemudian adalah salat. Jika baik salatnya, maka semua amalan yang lainnya akan ikut baik, dan jika buruk salatnya, maka semua amalan yang lainnya akan ikut rusak, ya Allah. Dan salat merupakan tiang daripada agama. Maka ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, jadikan kami menjadi hamba-Mu, ya Allah, yang senantiasa istiqamah menjaga salat-salat kami, ya Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Rabb, ampuni segala dosa kami, baik yang besar maupun kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan ataupun yang kami sembunyikan dengan rapi selama ini, ya Allah. Ya Rabb, tutuplah aib kami, kejelekan keburukan kami, ya Allah. Tutuplah aib kejelekan keburukan saudara-saudara kami, ya Allah, dan tutuplah aib kejelekan keburukan saudara-saudara kami yang telah menutup aib kami. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah wafat. Yang masih hidup, panjangkan umur kedua orang tua kami, ya Allah. Rahmati di sisa hidup mereka, berkahi di sisa hidup mereka, ya Allah. Yang sakit, angkat penyakitnya. Yang belum dapatkan hidayah-Mu, berikan hidayah-Mu, ya Allah. Dan untuk kedua orang tua kami yang telah mendahului kami, almarhum ayah ibu kami, kakek nenek kami, para guru-guru kami, ulama-ulama kami, ya Allah, muliakan mereka, angkat derajat mereka, ya Allah, dan selamatkan kedua orang tua kami di alam kuburnya. Ya Rabb, jadikan anak keturunan kami, cucu-cucu kami menjadi anak yang saleh dan salehah, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Panjangkan umur kami, ya Allah, sampai di bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas doa yang telah diaminkan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan, kemudian fasilitas undangan untuk memenuhi Isra wal Mi'raj. Terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia. Mudah-mudahan sehat walafiat sampai panjang umur di bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.